Izin Bapak dan Ibu, untuk agenda sekarang ini akan saya terangkan sedikit mengenai aplikasi ruang belajar. Seperti yang kita ketahui, pada era dan kondisi sekarang ini kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran dituntut untuk tetap dilaksanakan dengan kondisi secara online maupun tatap muka dengan jumlah yang terbatas. Kami selaku vendor dari Jatim Cerdas menggandeng tema hybrid learning untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Hybrid learning tersebut ditujukan untuk menggabungkan pembelajaran yang bersifat tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dengan dukungan dari sistem kami. Tujuan dari penggunaan sistem ruang belajar ini juga untuk menggabungkan seluruh data-data di sekolah yang ada pada wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga seluruh data dapat tersentralisasi di Pusat Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur. Izin Bapak dan Ibu, ruang belajar ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh seluruh akademisi sekolah. Di antaranya yang pertama, guru dapat melakukan penguploadan materi pembelajaran, baik itu berupa file Word, Excel, PDF, maupun yang lainnya. Selanjutnya, guru juga dapat mengadakan ujian secara online. Ujian ini dapat disetting berupa pilihan ganda maupun isian singkat sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Dan selanjutnya, guru juga dapat membuat tugas di setiap mata pelajarannya dan murid dapat mengumpulkan tugas tersebut secara online. Jadi sekarang jika ada tugas-tugas dari gurunya dapat tersentralisasi Bapak dan Ibu di dalam sistem kita. Nah selanjutnya di sistem kita juga ada fitur untuk absensi online. Jadi Bapak dan Ibu guru juga dapat melakukan absensi secara daring siapa saja yang masuk di mata pelajaran mereka dan siapa aja yang mungkin izin atau tidak dapat menghadiri mata pelajaran. Dan pada sistem ruang belajar ini kita masih punya fitur yang lainnya. Mungkin nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Ajis. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan singkat dari saya. Semoga dengan digunakannya sistem ruang belajar ini dapat membantu kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu dan meningkatkan kualitas pembelajaran baik itu secara online maupun offline. Demikian Ibu Iza pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo. Tadi sudah diberi pengantar, selanjutnya penjelasan secara detail. Dan apa saja sih yang ada di dalam aplikasi ruang belajar. Kepada Bapak Abdul Aziz, sampun siap Pak G? G. Untuk pemaparan ruang belajar secara detail akan disampaikan oleh Bapak Aziz. Monggo Pak. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, nggih, Bapak Ibu? Nggih, aman. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Lutfi Isa Ansori MM, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Sidoarjo, Surabaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA, SMK Negeri maupun swasta yang ada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Alfian Maji, Iskom, MPD, selaku Kepala UPTT IKP Distrik Jatim. Dan yang kami hormati Ibu Leni Sofiani selaku Direktur PT Emporia. Kenalkan saya Aziz Bapak Ibu selaku Herkes Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan menggait dan juga akan memandu serta mensupport aplikasi ruang belajar ini. Jadi jika nanti ada permasalahan, saya dan tim yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, langsung saja ke presentasi saya. Oke, sudah terlihat nih Bapak Ibu? Oke, sampun. Oke, baik Bapak Ibu,
Terima kasih atas waktunya saya diberikan untuk menjelaskan mengenai masalah aplikasi ruang belajar lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami membuat aplikasi ini itu melihat daripada kondisi saat ini. Jadi kami melihat kebutuhan saat ini itu seperti apa. Karena itu lahirlah aplikasi ruang belajar yang kami rancang sedemikian rupa untuk bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran pada saat ini. Jadi pada saat ini Bapak Ibu guru itu memerlukan pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang lebih praktis ya. Jadi mungkin memang sudah ada mungkin ya aplikasi pembelajaran yang lain, tapi mungkin masih kurang praktis. Di sini kami menghadirkan sebuah aplikasi pembelajaran yang lebih praktis. Kemudian sekolah itu memerlukan sebuah LMS Bapak Ibu ya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin sudah ada yang pakai e-learning atau bahkan ada yang sudah pakai LMS, tetapi mungkin masih belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, di aplikasi ini kami buat sudah kami komunikasikan juga dengan beberapa teman-teman yang di sekolah, sebenarnya seperti apa sih kebutuhan yang ada di sekolah. Akhirnya kami rancang LMS ini itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kepala sekolah memerlukan aplikasi yang memudahkan dalam memantau pembelajaran. Jadi dengan menggunakan aplikasi kami ini yang berbasis web, itu bisa diakses menggunakan laptop ataupun menggunakan mobile. Jadi di mobile pun sudah tampilannya juga sudah bagus Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah jika ingin mengecek pembelajaran di sekolahnya itu bisa di mana saja dan kapan saja. Mungkin ketika Bapak Ibu di perjalanan atau sedang mengikuti katakanlah ada kegiatan yang harus meninggalkan sekolah, Bapak Ibu tinggal buka handphone, buka aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah saat itu juga. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan daripada wali murid, di mana wali murid nanti bisa memantau daripada proses pembelajaran siswanya Bapak Ibu. Jadi mulai dari absensi pembelajarannya, nilai tugas ataupun nilai ulangan. Kemudian kami juga melihat sekolah itu memerlukan strategi yang tepat untuk pembelajaran di masa pandemi. Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kami menerapkan teknologi hybrid learning. Tetapi kami juga bisa digunakan full online. Jadi kami fleksibel. Jadi sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Kalau memang katakanlah kondisi belum memungkinkan PTM, maka aplikasi ini bisa digunakan secara full online. Tapi kalau misalnya sudah diperbolehkan PTM dengan catatan misalnya sebagian di rumah, di sebagian di sekolah, aplikasi kami juga sangat bisa dan sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar yang PTM, di mana sebagian siswa di rumah ataupun sebagian siswa di sekolah. Jadi Bapak Ibu, karena itu aplikasi Jatim Cerdas Ruang Belajar ini lebih dari sekedar learning management biasa, karena kami sudah menambahkan fitur-fitur yang belum ada daripada LMS yang sudah beredar saat ini. Oke, jadi apa saja fitur-fiturnya Bapak Ibu? Mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa memudahkan pemantauan. Pemantauan ini adalah pemantauan dari Bapak Ibu kepala sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, atau pemantauan dari tim kurikulum. Jadi kan mungkin selama ini Bapak Ibu guru sudah menggunakan e-learning, tapi kan bukan LMS ya, menggunakan aplikasi apa, tapi sudah memantau. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah ataupun tim kurikulum itu bisa memantau bagaimana guru dalam mengajar di setiap kelasnya, materi apa yang diberikan, tugas apa yang diberikan, kemudian nilainya bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan pemantauan oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun tim kurikulum. Kemudian memudahkan pemantauan daripada orang tua. Jadi orang tua nanti akan kami berikan juga akses untuk ke menu pengecekan daripada
pembelajaran siswanya. Jadi wali murid nanti bisa mengetahui apakah siswanya ini hadir tidak sih pada pembelajaran yang sudah dijadwalkan, atau mengetahui nilai tugas. Jadi nilai tugasnya ini bagaimana, kemudian nilai ulangannya itu bagaimana. Jadi siswa nanti tidak akan bisa lagi berbohong kepada orang tuanya, kan kadang kan mungkin seperti diketahui kadang kan siswa kan suka bohong kepada orang tuanya. Dan seperti ini maka siswa langsung bisa mengecek saat itu juga, jadi tidak bisa lagi siswa berbohong kepada orang tuanya. Kemudian LMS kami ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Jadi di LMS kami ini nantinya Bapak Ibu guru diharapkan dalam menyusun materi itu harus sesuai dengan KD. Jadi nanti dalam pembuatan materinya sebelumnya diminta untuk membuat KD dulu. Nah, seperti yang diketahui kan mungkin ada banyak LMS tapi mungkin masih belum mempertimbangkan unsur tentang kompetensi dasar, di mana ini sangat penting ketika di dunia pendidikan di Indonesia ya, tentunya ya. Jadi karena itu di sistem kami ini nanti Bapak Ibu guru diharapkan membuat KD-nya dulu sebelum menyusun materi pembelajarannya. Siswa pun nanti sebelum masuk ke materinya, setelah dia memilih mapel, juga akan mengetahui KD apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kadang kan siswa nggak tahu ini KD-nya apa, tiba-tiba materi. Tapi di sini kami sudah menggunakan adanya sistem kompetensi dan SAR. Jadi kami sudah mengikuti katakanlah alur daripada pendidikan yang ada di negara kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, memudahkan guru dalam pengelolaan kelas virtual. Jadi di sini maksudnya dalam itu selama ini Bapak Ibu guru yang katakanlah masih belum menggunakan LMS ya. Jadi nanti kan Bapak Ibu guru itu kan membuat kelas sendiri, kemudian siswanya diundang-undang sendiri. Jadi seakan-akan pengelolaan kelasnya itu kan dihandle oleh gurunya. Nah kan kasihan sekali Bapak Ibu guru kan sudah mempunyai tugas juga seperti membuat materi, kemudian membuat tugas, membuat soal ulangan. Nah, di aplikasi ini nanti diharapkan adanya kolaborasi antara guru dan mungkin nanti dibentuknya tim operator atau tim proktor Bapak Ibu. Jadi nanti tugas-tugas untuk katakanlah membuat kelas untuk mengenai masalah mengatur siswa yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas pembelajaran tadi itu sudah dihandle oleh operator. Karena ini sistemnya adalah LMS di mana masing-masing guru satu aplikasi pada sekolah tersebut yang bisa dikelola oleh operator maupun tim kurikulum. Kemudian juga menggunakan metode hybrid learning Bapak Ibu. Jadi sistem kami ini juga bisa menggabungkan antara sistem pembelajaran jarak jauh maupun yang tatap muka. Jadi dalam waktu yang bersamaan, jadi nanti siswa itu yang di rumah maupun yang ada di sekolah itu bisa langsung diajar oleh guru pada satu waktu itu. Jadi tidak perlu misalnya yang libur diberi tugas, yang di rumah diberi tugas, yang di sekolah kita pembelajaran. Nah, itu kan tidak balance ya, jadi kurang bagus juga. Jadi dengan hybrid learning ini maka baik yang di rumah ataupun yang ada di sekolah bisa sama-sama diajari oleh guru yang sama pada saat yang bersamaan. Tentunya dengan teknologi yang memadai. Kemudian berikutnya adalah kami akan memberikan support penuh kepada sekolah Bapak Ibu guru jika nantinya menggunakan ruang belajar. Jadi kami akan ada pelatihan, pendampingan, dan juga support masalah jika ada kendala teknis. Jadi pendampingan yang kami berikan sampai bisa Bapak Ibu. Jadi sampai bisa silakan menghubungi kami jika ada yang kurang paham mengenai aplikasi ini. Kemudian kendala teknis juga tidak usah sungkan-sungkan nanti proktornya atau operatornya untuk menghubungi tim kami demi kelancaran aplikasi ruang belajar ini. Oke, ini adalah alur pengelolaannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengelolaannya aplikasi ruang belajar ini, untuk aplikasi itu ditanam pada server cloud Bapak Ibu yang ada di kami, jadi tidak ditanam di sekolah-sekolah, dan nantinya ini diakses secara full online pada server kami. Jadi tim IT kami yang memasang pada server cloud ini. Kemudian pihak sekolah nanti, Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa menugaskan
tim kurikulum sekolah, kemudian menunjuk tim prokes sekolah untuk berkoordinasi menyeting daripada aplikasi ini. Jadi menyeting mengenai masalah kelasnya itu berapa kelas, kemudian ada pelajaran apa saja, kemudian gurunya siapa saja, siswanya juga dimasukkan. Itu nanti yang mengelola adalah tim prokes sekolah dengan kurikulum sekolah yang melakukan koordinasi. Termasuk pemantauan sehari-harinya seperti apa, itu adalah duet antara tim kurikulum dan juga tim proktor. Kemudian bagaimana jika ada kendala atau bagaimana jika katakanlah setelah pelatihan mungkin masih ada yang kurang paham, silakan tim proktor sekolah untuk menghubungi kami. Jadi nanti bukan Bapak Ibu guru langsung ya, tapi nanti diwakilkan oleh tim proktor sekolah, karena tim proktor sekolah yang akan lebih memahami teknis itu akan menghubungi kami sebagai tim dari ruang belajar mengenai masalah di mana kesulitannya, kami akan support secara penuh Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir. Kemudian ini adalah tampilan daripada halaman depan ruang belajar Bapak Ibu, seperti tampilannya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa memasang logo sekolah Bapak Ibu ya di sini. Kemudian juga ada nama sekolah, kemudian bisa telepon sekolahnya, web sekolah, dan juga email sekolah. Nanti di sini juga ada login untuk wali murid ataupun login untuk Bapak Ibu guru ataupun siswa dan kepala sekolah. Nah, ini adalah tampilan pemantauan kepala sekolah pada aplikasi ini yang versi desktop Bapak Ibu. Jadi bisa dicek menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Jadi di sini kami sudah setting sedemikian rupa supaya Bapak Ibu kepala sekolah lebih mudah. Jadi misalnya Bapak Ibu kepala sekolah ingin mengecek bagaimana sih guru kimia mengajar di kelas 10 IPA 1. Bapak Ibu guru tinggal pilih kelas jenjangnya, misalnya jenjangnya di kelas 10, kemudian Bapak Ibu pilih kelas paralelnya yang virtual di kelas 10 IPA 1, lalu Bapak Ibu tinggal pilih mapel pada kelas paralel virtual tadi, nanti Bapak Ibu kemudian bisa masuk untuk ngecek ada materi apa, ada tugas apa, berapa nilai siswanya, masuk keaktifan siswanya. Ini adalah tampilan untuk pengisian KD Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru sebelum membuat materi diharapkan nanti untuk membuat KD terlebih dahulu, kemudian juga siswa sebelum memasuki materi juga akan memilih KD-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan untuk penugasan, ulangan, absensi, ataupun kelas virtual. Jadi di sini Bapak Ibu untuk materi nanti bisa kita gunakan format PDF, format Word, PowerPoint, dan berbagai macam format. Nanti lebih detailnya pada saat pelatihan bisa saya jelaskan. Kemudian juga bisa digunakan untuk ulangan, entah itu ulangan harian, ataupun UTS, ataupun PAS ya. Dan juga untuk soal-soal ini, kami sudah support untuk pembuatan soal-soal AKM Bapak Ibu. Jadi seperti yang diketahui, saat ini kan gaungnya dari Kemdikbud atau gaungnya dari pemerintah adalah untuk pendidikan ini kan saat ini kan bagaimana siswa itu bisa bisa dalam pembelajaran itu menggunakan teknik-teknik AKM. Jadi mungkin yang Bapak Ibu ketahui adalah AKM itu adalah asesmen nasional yang dilaksanakan sebentar lagi, tapi sebenarnya ada lagi namanya AKM kelas. Jadi waktu saya sempat dikirim ke Jakarta oleh direktorat itu dijelaskan mengenai masalah adanya AKM kelas. Jadi nanti siswa itu diharapkan diajar lebih ke arah penalaran Bapak Ibu. Dan soal-soal kami sudah support untuk soal AKM di mana nanti bisa untuk membuat soal-soal penalaran yang tentunya akan membantu sekolah Bapak Ibu ketika ingin menerapkan mengenai masalah AKM kelas. Kemudian yang berikutnya adalah ada absensi Bapak Ibu. Nah, ada absensi di sini. Jadi ini adalah absensi setiap pembelajaran Bapak Ibu. Jadi misalnya jadwalnya mapel apa hari ini itu. Jadi bukan absensi yang dia pagi datang atau pulang-pulang. Tidak, atau yang siang pulang enggak, tapi adalah absensi ketika siswa Bapak Ibu mengikuti pembelajaran. Jadi kita akan tahu siswa mana yang
mungkin bolos pada mapel apa. Jadi kadang-kadang ada guru yang melaporkan siswa ini sering bolos pada mapel matematika. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah ingin ngecek. Nah, ini ngecek mudah, tinggal login, tinggal masuk ke kelasnya, dicek apakah benar siswa ini misalnya memang sesuai dengan laporannya. Jadi lebih mudah untuk pengecekannya, nggak perlu lagi mungkin manggil BK disuruh data, kemudian menghasilkan data. Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri untuk melakukan pengecekan hal seperti itu pada absensinya. Atau bisa dilakukan oleh tim kurikulum yang selama ini memang bertanggung jawab mengenai masalah proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada kelas virtual. Jadi maksudnya jika nanti siswa dan gurunya ingin katakanlah melakukan meet ya seperti yang kita lakukan ini, mengajar secara online tapi menggunakan Meet, itu bisa kami sudah integrasi dengan Gmeet dan juga Teams Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyeting Gmeet-nya di sini ataupun Teams-nya di sini, nanti akan kami ajari untuk operatornya nanti. Jadi Bapak Ibu tidak usah, Bapak Ibu guru ya, kan biasanya kan nge-share link, ini linknya. Nah, kemudian nanti ketika join juga harus ngecek, agak ribet kan untuk pengecekannya, takutnya juga ada orang luar yang bisa masuk. Nah, di sini itu untuk Gmeet ataupun Teams itu sudah kami integrasikan. Jadi anak-anak nantinya harus login dulu di sini. Jadi tidak perlu lagi nanti guru-guru ngirim link lagi, cukup login di aplikasi Ruang Belajar ini. Nanti siswa tinggal memilih Meet apa yang ditunjuk oleh gurunya. Nah, kemudian nanti siswa bisa dengan guru melakukan pembelajaran di kelas virtual tadi secara online, secara live. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tampilan pada siswa ketika setelah login. Nanti siswa akan mendapatkan mapel apa saja. Jadi kalaupun yang sistem SKS jangan khawatir Bapak Ibu, kami sudah ada sekolah yang SKS yang sudah kami cobakan sistem ini, jadi nggak usah khawatir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengatur. Kalau SKS kan kadang anak itu harus seperti ini ya, mapelnya kan berbeda dengan yang reguler, mungkin yang kecepatan kelasnya. Itu bisa kita atur dengan mudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah di sini juga Bapak Ibu guru bisa berkreasi untuk mengganti daripada gambar-gambar yang ada di sini. Mungkin ingin lebih menarik siswanya, gambarnya bisa diedit atau bisa diganti sekreatif mungkin oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu diklik linknya ini, misalnya matematika wajib, nanti akan muncul materinya, kemudian KD-nya terlebih dahulu. Yang muncul adalah KD terlebih dahulu. Nanti dipilih KD-nya, setelah KD dipilih nanti akan muncul materi, penugasan, ulangan ataupun kelas virtual online-nya yang Meet tadi. Kemudian ini adalah tampilan untuk wali murid. Jadi untuk wali murid akan kami berikan akses untuk login ke aplikasi ini untuk mengecek misalnya nilai tugasnya, nilai ulangannya, ataupun absensi proses belajar mengajarnya. Jadi ini bisa dilihat ada mapel TIK, ini penilaiannya adalah tugasnya apa, kemudian ada berapa nilainya. Kemudian di absen PBM juga bisa dilihat Bapak Ibu ada tanggalnya, tanggal berapa, kemudian statusnya dia apa, apakah dia masuk atau sakit ataukah izin. Jadi nanti orang tua bisa mengecek. Kadang-kadang orang tua mungkin ada yang sibuk dua-duanya bekerja, tidak tahu apakah anaknya itu di rumah mengikuti pembelajaran tidak. Nah, dengan ini bisa dengan mudah orang tua akan mengecek. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tampilan pada smartphone. Jadi ini ada login bitnya seperti ini modelnya kalau di smartphone. Lalu nanti ini ada message, jadi nanti bisa chat juga antara guru dan siswa. Ada kurs ini adalah siswa nanti dapat mapelnya apa saja. Kemudian ada grade ini adalah nilai, jadi nanti nilainya itu bisa dilihat oleh siswanya juga, nilai tugasnya, nilai ulangannya, ada aplikasi ini. Jadi ini tampilan mobilnya. Kemudian ini adalah tampilan mobil yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi ini ada KD di sebelah kiri. Kemudian yang di nomor 2 ini setelah diklik KD-nya nanti akan muncul materinya apa, apakah ulangan, apakah tugas, ataukah Meet.
dan juga absensi. Di sini nanti Bapak Ibu guru bisa menyeting apakah jadwalnya itu mau diatur by jadwal ataukah menggunakan sistem di hide. Jadi nanti tergantung nanti dari Bapak Ibu guru, kami akan ada dua cara. Jadi apakah di hide, unhide, ataukah menggunakan sistem penjadwalan, itu bisa. Kemudian ini yang berikutnya tampilannya ini bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah nanti mengecek ketika menggunakan handphone. Jadi tampilannya juga nggak jauh beda dengan yang menggunakan laptop tadi. Bapak Ibu mudah untuk cara pengecekannya yang ada di sebelah kanan ini gambarnya. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi teknis saya mengenai masalah aplikasi ruang belajar ini. Ini ada kutipan dari Malcolm X yang saya petik. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, jika Bapak Ibu kepala sekolah hari ini sudah menetapkan hatinya untuk memilih aplikasi ruang belajar ini, maka sejak hari ini Bapak Ibu sudah menentukan tiket ke masa depan pendidikan siswa-siswi Bapak Ibu yang ada di sekolah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aziz. Itu tadi sudah dijelaskan apa saja menu dan fitur yang ada di dalam aplikasi Ruang Belajar. Cukup, menurut kami sudah cukup memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah ya, dan itu milik Jatim sendiri ya. Jadi milik Jatim, sehingga dan ada teman-teman IT yang akan mensupport sistem ini, maka akan sangat memudahkan tugas Bapak Ibu guru di sekolah untuk pembelajaran. Selanjutnya, selain aplikasi Ruang Belajar yang digunakan untuk pembelajaran, Jatim Cerdas juga ada satu aplikasi lagi yang memudahkan sekolah untuk memanajemen, terutama yaitu manajemen keuangan. Bagaimana supaya secara cashless ya, kan sekarang sudah sulit untuk datang ke sekolah untuk membayar, tetapi dengan aplikasi ini di mana saja bisa membayar SPP dan seterusnya. Presentasi tentang aplikasi loket pembayaran selanjutnya sekaligus bagaimana prosedur kerjasama aplikasi Jatim Cerdas ini akan dipaparkan oleh Bapak Hedi. Bapak Hedi, monggo kami persilahkan. Terima kasih Ibu Iza atas waktunya. Cukup terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya dengan Bapak Dr. Andes Haji Lutfi Isa Ansori MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri dan Swasta Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Serta tidak lupa saya sapa rekan saya yang saya hormati, Bapak Alfian Maji Eskom MPD, sebagai Kepala UPT TIKP, serta rekan-rekan tim IT Diknas Jatim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Hedi Roseno, yang mewakili PT Emporia Digital Raya, sebagai penyedia aplikasi Jatim Cerdas yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, untuk memberikan sosialisasi mengenai aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran. Saya izin share presentasi saya ya. Terlihat presentasinya? Ya, sudah, Pak. Ya. Oke, di sini slide pertama home screen dari aplikasi Jatim Cerdas, terdiri dari ada dua menu, loket pembayaran dan ruang belajar. Di sesi ini saya akan menceritakan mengenai loket pembayaran.
ada dua konsep loket pembayaran di sini. Satu, area sekolah, bagian sekolahnya. Di sebelah kanan adalah area penggunanya. Saya ceritakan satu persatu mengenai konsep untuk area sekolah ini, di mana di sini ada loket pembayaran, dibutuhkan data siswa, di mana siswa itu terdiri dari nama siswa, kelas, nama orang tua, nomor HP, dan lainnya yang akan diupload di database kita, loket pembayaran. Kemudian jenis-jenis tagihan yang akan digunakan di sekolah-sekolah tersebut, apakah itu tagihan SPP, dana pengembangan sekolah, dana partisipasi sekolah, atau tagihan-tagihan lainnya yang akan di-setup awal di jenis tagihan ini. Kemudian tagihan siswa adalah tagihan yang berjalan terhadap siswa masing-masing di sekolah tersebut, di masing-masing kelas dengan nilainya berapa, ditagihkan tiap bulan atau per 3 bulan atau tiap one time, dan itu akan menjadi satu tampilan kewajiban siswa dalam menu di aplikasi loket pembayaran di user pengelola sekolah. Dari situ akan tampil di aplikasi mobile aplikasi yang sebelah kanan ini yang akan digunakan oleh siswa, wali, ataupun guru dan teknik untuk penggunaan fitur lainnya. Jadi apabila siswa atau wali siswa menggunakan aplikasi mobile, cukup melihat tagihan siswa dengan melihat menu pada fitur Iki Tagihan. Nanti setiap ada transaksi akan ada menu laporan transaksi di sini, mana yang sudah bayar, mana yang belum bayar, dan tanggal berapa pembayaran detail. Ini konsep loket pembayaran. Nah, sedangkan platform yang digunakan terkait aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran untuk pengelola sekolah web based, berbasis web, di mana bisa diakses di HTTPS Bills ID yang digunakan oleh kepala sekolah untuk monitor pembayaran sekolah, pembayaran wali siswa, kemudian bendahara dan operator sekolah sebagai adminnya ataupun sebagai PIC-nya. Sedangkan mobile aplikasi yang digunakan oleh siswa, orang tua, wali, guru, tenaga kependidikan, dan bendahara bisa diakses, di-download di aplikasi Android, Play Store, namanya Jatim Cerdas Loket Pembayaran. Oke. Ini proses pengelolaan tagihan sekolah cukup simpel, hanya ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pendaftaran, di mana di sini didaftarkan kepala sekolah, bendahara, operator sekolah, dan siswa sebagai database dari aplikasi loket pembayaran untuk tagihan sekolah. Kemudian proses kedua adalah membuat tagihan oleh operator sekolah, membuat tabel tagihan apa aja yang akan menjadi kewajiban dari wali siswa, kemudian nama-nama siswa dan jumlah tagihannya berapa. Kemudian setelah itu, setelah semua datanya sudah di-update, kemudian prosesnya mengelola tagihan, di mana setelah running, di sini kepala sekolah dapat monitor dan cek jurnal transaksi setiap kali pembayaran tagihan sekolah. Kemudian bendahara juga dapat monitor, menambahkan ataupun menambahkan data-data yang dibutuhkan, ada tagihan tambahan, dan sekaligus juga mentransfer saldo ke rekening bank sekolah apabila dana-dana dari pembayaran wali siswa masuk ke rekening Jatim Cerdas Loket Pembayaran sekolah tersebut. Ya. Ini tampilan dashboard dari pengelolaan tagihan sekolah yang cukup informatif. Di sini salah satu dashboard ditampilkan adalah contohnya. Di sini ada 100 tagihan belum dibayar. Artinya di sini menceritakan jumlah siswa yang belum membayar tagihan bulan berjalan. Ada 100 siswa yang belum berjalan di per hari ini dengan jumlah nilai tagihan sebesar 15 juta. Sedangkan di sebelah kanan ini menceritakan jumlah siswa yang sudah membayar di bulan berjalan dengan jumlah tagihannya sebesar 30 juta. Ini salah satu bentuk dashboard yang secara tampilannya seperti ini dan bisa di-download untuk mendapatkan data raw datanya dalam bentuk Excel untuk mempermudah melihat rincian tagihannya. Oke, ini untuk sedangkan ini menceritakan mobile aplikasi kita, loket pembayaran yang bisa digunakan oleh wali siswa, siswa, guru, tenaga pendidik, ataupun staf dari sekolah. Di sini ada fitur untuk saldo loket pembayaran sama seperti mobile aplikasi lainnya, mobile payment, di mana harus ada saldo yang terisi untuk melakukan
pembayaran atau pembelian. Ini saldo loket pembayaran. Kemudian di sini ada menu pembayaran tagihan sekolah. Jadi apabila wali siswa ingin melakukan pembayaran sekolah, di mana saja, kapan saja, cukup klik menu ikut tagihan ini. Kemudian masukkan nama sekolah siswanya, anaknya, di mana di sini tinggal dipilih drop-down nama sekolah yang akan, nama sekolah anak itu belajar, kemudian dimasukkan nomor induk siswa atas anak tersebut, atas murid tersebut. Setelah itu klik konfirmasi, akan ada tampilan tagihan terhadap siswa tersebut. Apakah itu tagihan SPP bulan berjalan, atau ada tagihan SPP tunggakan bulan sebelumnya, ataupun ada tagihan lainnya, iuran pembayaran lainnya, misalnya uang buku, uang yang lainnya, seperti itu. Dana pengembangan sekolah itu bisa disetting di awal oleh operator sekolah. Tinggal diklik bayar, ada konfirmasi sebelum memastikan bahwa data itu sudah benar. Di sini rincian tagihannya memastikan bahwa oh tagihannya betul atas nama anak kita, jumlah tagihannya, bulan berjalan. Apabila confirm, tinggal klik bayar, kita masukkan kode transaksi, PIN pengaman untuk security dalam bertransaksi. Sama seperti halnya kartu ATM, kita memiliki fitur PIN, menggunakan PIN maupun fingerprint sebagai keamanan dalam bertransaksi. Nah, di sini hasil transaksi tersebut tertampil jelas bukti pembayarannya, di mana jelas di sini struknya. Nah, dari struk ini kita bisa lakukan dengan cara apa? Kalau udah dalam bentuk digital, kita bisa simpan di handphone kita atau di laptop, atau bisa dicetak lewat printer, Bluetooth, atau kita bagikan lewat WhatsApp atau email atau yang lainnya, seperti itu. Jadi sangat mudah dalam bertransaksi menggunakan mobile aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran ini. Nah, keuntungan apa yang didapatkan oleh pengguna aplikasi dari sisi pengelola sekolah, kontrol pembayaran tagihan siswa jadi lebih mudah, gitu ya. Karena dengan digitalisasi semuanya bisa dikeluarkan report apa aja yang kita butuhkan tanpa harus secara manual satu persatu dihitung. Kemudian tim keuangan sekolah bisa melihat laporan penerimaan dari siswa di mana saja dan kapan saja. Itu bisa diakses lewat laptop, handphone, ataupun yang lainnya, tanpa harus datang ke kantor setiap pagi untuk melihat laporan penerimaan uang dari pembayaran siswa ataupun wali siswa. Yang ketiga, menghemat waktu kerja tim keuangan sekolah sehingga bisa lebih produktif mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dengan aplikasi digital, semua digitalisasi, pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat, lebih ringkas, tanpa harus secara manual. Jadi waktu kita bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, poin yang keempat, manfaat lainnya atau benefit lainnya dengan aplikasi Jatim Cerdas itu terdapat fitur untuk alternatif pilihan bagi guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pinjaman dana dengan memanfaatkan fitur pinjaman pada aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran. Jadi di mobile aplikasi kita juga tersedia fitur untuk pinjaman untuk para guru maupun tenaga kependidikan. Sedangkan keuntungan untuk pengguna aplikasi dalam hal ini wali, orang tua maupun siswa lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran uang sekolah. Jadi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke sekolah. Apalagi zaman COVID seperti ini ya, PPKM gitu ya, nggak perlu datang ke sekolah. Cukup dalam pembelajaran lewat aplikasi maupun pembayaran lewat aplikasi. Fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan fitur lainnya di aplikasi Loket Pembayaran tidak hanya untuk pembayaran uang sekolah, tapi juga di situ ada menu-menu yang terkait harga pembelian untuk produk digital lainnya, fitur-fitur pembelian produk digital seperti PLN, pulsa, paket data, BPJS, PDAM, dan lainnya, kita bisa belanja, kita bisa beli di aplikasi Loket Pembayaran itu dengan harga yang lebih murah, lebih kompetitif. Gitu. Contoh misalnya kita mau belikan anak kita pulsa 100.000 Telkomsel, dengan menggunakan aplikasi Jatim Cerdas ini,
kita cukup membayar 97.500 untuk pembelian pulsa Telkomsel denominasi 100.000 misalnya gitu. Begitu juga dengan pembayaran PLN misalnya. Oh, biasanya kita bayar ke counter PLN atau ke bank dengan admin 3.000, tapi dengan adanya aplikasi ini adminnya lebih murah untuk pembelian admin terhadap pembayaran produk digital PLN dan lainnya. Seperti contoh gambarannya. Dengan harga yang selisih lebih murah itu, kita bisa manfaatkan di poin 4 menjadi peluang bisnis, menjadi peluang penghasilan tambahan untuk berwirausaha lewat penjualan produk digital. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buka toko counter pulsa atau kios, cukup dengan menggunakan aplikasi Jatim Cerdas ini kita bisa menjual produk kita untuk mendapatkan selisih lebihnya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu gambarannya. Nah, di sini saya ada statement, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita semua akan segera bermigrasi ke era digital. Sudah zamannya digital. Terima kasih penjelasan saya mengenai aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu semua. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerjasama untuk pelaksanaan ruang belajar dan loket pembayaran, implementasi di sekolah-sekolah, syarat administrasinya dan ketentuan biayanya. Untuk prosedur kerjasama ini ada 3 tahapan. Tahap 1 adalah Ketua MKKS, SMA, dan SMK negeri dan swasta mendata dulu jumlah sekolah dan jumlah siswa yang akan menggunakan aplikasi Jatim Cerdas dan selanjutnya melaporkan kepada Kacapdin. Jadi Ketua MKKR mengumpulkan dulu data sekolahnya dan data siswa yang akan mengimplementasikan Jatim Cerdas tersebut untuk disubmit, dilaporkan kepada Kacapdin. Kemudian dari poin kedua ini Kacapdin melaporkan kepada Kadisdik Jatim melalui UPT TIKP dalam ini Pak Alfian data-data jumlah sekolah yang akan berpartisipasi menggunakan aplikasi Jatim Cerdas tersebut. Setelah terkumpul datanya sekolah-sekolah tersebut, kami dari PT Emporia akan berkoordinasi dengan Kacapdin untuk pelaksanaan PKS penggunaan aplikasi Jatim tersebut, aplikasi Jatim Cerdas tersebut, di mana pelaksanaan penataan PKS tersebut dilakukan di kantor cabang dinas Kacapdin, disaksikan oleh Kacapdin terkait. Seperti itu prosedur kerjasama kita, 3 tahapan. Nah, untuk syarat administrasinya, untuk penggunaan aplikasi Jatim Cerdas ini ada tahap 1 adalah PKS antara PT Emporia dengan kepala sekolah yang disaksikan oleh Kacapdin, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Setelah ada PKS, kita melakukan training penggunaan aplikasi, loket pembayaran, dan ruang belajar, di mana dibutuhkan data-data untuk di database loket pembayaran dan ruang belajar berupa form 1 dan form 2, nanti kita kasih detail formnya, isiannya, di mana itu ada data sekolah dan juga data wali ataupun orang tua yang berupa file Excel yang akan kita kirim ke masing-masing sekolah untuk diisi apabila PKS-nya sudah oke, seperti itu. Kemudian tahap 3, implementasi aplikasi Jatim Cerdas. Baru berjalan, kita implementasikan, kita review sama-sama progresnya, ada kendala, kita ada tim helpdesk untuk apabila ada kendala di lapangan, kita akan bimbing, kita akan support dari tim Jatim Cerdas. Kemudian monitor pelaksanaannya. Oke, next proses selanjutnya adalah ketentuan biaya. Nah, ada 2 poin di sini, loket pembayaran dan ruang belajar. Untuk loket pembayaran, free atau gratis biaya registrasi terhadap penggunaan aplikasi Jatim Cerdas loket pembayaran tersebut. Sedangkan admin fee sebesar 3.500 untuk transaksi iuran sekolah oleh orang tua atau wali. Misalnya ada pembayaran iuran sekolah tiap bulan 100.000, berarti ada tambahan 3.500 untuk admin fee-nya. Seperti itu. Kemudian biaya transfer sebesar 4.000 tiap transaksi pencairan dari saldo Jatim Cerdas yang ada di Jatim Cerdas pihak sekolah ke rekening bank sekolahnya. Tapi kita kasih
free selama tahun 2021. Itu. Sedangkan untuk ruang belajar sama free, biaya gratis untuk registrasinya. Sedangkan untuk biaya cloud fee-nya server cloud itu sebesar 5.500 per bulan per siswa. Seperti itu gambarannya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Bapak-bapak bisa hubungi kami di call center kami, Ruang Belajar 0859 3299 6962 dengan Aryo. Sedangkan untuk loket pembayaran bisa menghubungi via WA 8958 0775 5511 dengan Supianto. Kita siap bantu untuk menjelaskan terkait Jatim Cerdas, Ruang Belajar, dan loket pembayaran ini. Terima kasih atas waktunya yang saya sudah paparkan mengenai aplikasi Jatim Cerdas, loket pembayaran, dan prosedur kerjasamanya. Apabila ada yang kesalahan, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Usama. Ya, Bapak Ibu Kepala SMK SMA Negeri Wilayah Sidoarjo dan Surabaya, sudah cukup ya saya rasa pemaparan dari depan tadi tentang aplikasi Jatim Cerdas, Ruang Belajar, dan loket pembayaran. Mungkin sekarang Bapak Ibu ingin bertanya atau ada hal yang ingin disampaikan terkait aplikasi ini. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi diskusi dan tanya jawab nanti saya minta tolong Bapak Iwan untuk memandu. Monggo Pak Iwan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Iza, karena ini sudah sesi terakhir ya. Jadi sesi terakhir ini kita buka, yaitu adalah forum diskusi. Bapak Ibu, sebelum masuk ke forum diskusi tadi, di sini saya hanya ingin mengingatkan saja, Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang sudah di dalam chat kita ya. Silakan untuk bagi yang belum mengisi absensi bisa langsung mengisi absensinya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk link dari materi, insya Allah sudah akan kita sediakan juga di kolom chat. Ya, di kolom chat sudah kita sediakan, Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya. Jadi di sini untuk yang mau bertanya bisa raise hand ya, bisa langsung raise hand, mengaktifkan raise hand-nya. Lalu kalau mau bertanya di chat, kami persilakan. Itu sudah ada yang raise hand, Pak Iwan. Baik, untuk SMA N8 Surabaya, Bapak, kami persilakan. Bapak dari SMA N8 Surabaya, kami persilakan. Baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah. Nyun sewu, Bapak Alfian, Mas Ajis, dan teman-teman. Saya ingin bertanya pada Bapak Hedi Roseno. Terkait dengan ini, Bapak, masalah pinjaman tanpa jaminan. Ya. Terkait dengan masalah pinjaman tanpa jaminan. Di sini, di alurnya itu dijelaskan, dari guru dan tenaga kependidikan yang ingin meminjam, itu harus melalui operator sekolah, kemudian kepala sekolah itu setuju atau tidak. Kalau setuju, kemudian kembali lagi ke operator sekolah, baru ke server Jatim Cerdas, pencairan pinjaman sudah ada di guru dan tenaga pendidikan yang ada itu. Yang ingin saya tanyakan, bila ada masalah terkait dengan masalah angsuran atau pelunasan, itu kira-kira kepala sekolah bertanggung jawab apa tidak gitu. Yang saya khawatirkan kan yang namanya karakter daripada guru itu kan bermacam-macam. Enek sing dua blek, enek sing serius, anunya itu ngapunten Mas Alfian. Ini perlu saya angkat di sini. Matur nuwun, matur nuwun.
Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi di sini adalah prosesnya di mana guru atau tenaga kependidikan apabila ada pengajuan pinjaman, kita lewat satu jalur, lewat bendahara sekolah, kemudian bendahara sekolah input di aplikasi Jatim Cerdas Loket Pembayaran, nanti ada notifikasi kepada kepala sekolah dan saudara terdekat dari orang pemohon tersebut. Nanti kepala sekolah akan confirm bahwa setuju memang itu guru dari sekolah tersebut. Dan orang terdekat juga dari saudara ataupun saudara dari orang terdekat dari si pemohon juga akan ditelepon menyatakan bahwa benar apakah ini saudara dari si pemohon. Jadi ada dua verifikasi. Kalau dua-duanya oke, proses selanjutnya proses scoring terhadap pinjaman yang diajukan oleh pemohon tersebut. Nanti apabila oke, pinjaman itu akan ditransfer ke rekening si peminjam langsung, tidak lewat bendahara sekolah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau si peminjam tersebut ngemplang ya istilahnya, atau menunggak. Itu tidak menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah, Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya, jadi tanggung jawab antara IKI dalam hal ini PT Emporia dengan pihak peminjamnya, Pak. Seperti itu. Jadi kepala sekolahnya memastikan bahwa benar itu guru atau tenaga pendidik dari sekolah tersebut. Gitu, Pak ya? Ya. Siap. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih sama-sama Pak. Izin menambahkan Pak Edi, Pak Mugono. Mas Alfian. Betul saya bilang Pak Edi dari awal, jadi salah satu yang membuat ketertarikan dari kegiatan Jatim Cerdas Loket Pembayaran ini adalah menu pinjaman ini Pak Edi. Saya dari awal itu waktu ketemu dengan tim Emporia, Pak Mugono dan Bapak Ibu yang lain, kami ceritakan bahwa memang fenomena yang ada di Indonesia bukan hanya di Jawa Timur, karena saya juga guru. Di hari pertama saya menerima SK CPNS, yang saya cari pertama kali bukan orang tua, Bang Jatim atau mertua, yang saya cari pertama kali Bang Jatim, Pak Edi. Bagi sekolah ini ya? Masih 80%, Pak. Nah, kalau masalah status PNS waktu itu sudah jadi jaminan di depan mertua bahwa kalau saya punya mantu PNS paling enggak kalau ada apa-apa anak saya dapat dana pensiun, istilahnya seperti itu. Nah, yang saya cari adalah Bang Jatim. Jadi menarik sekali Pak pinjaman itu. Karena apa? Karena yang namanya kebutuhan itu pasti akan selalu ada dan ada. Nah, harapan kami Bapak Mugono dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, negeri dan swasta, dengan adanya kemudahan ini, harapan kami Bapak Ibu Kepala Sekolah juga sebagai kontrol. Nah, misalkan ini Pak Mugono, ada salah satu guru di SMA 23 Surabaya, nah, misalnya di SMA 23 sampai 22 Pak di Surabaya, tapi saya contohkan 23 biar tidak menyinggung. Jadi di SMA 23 ini ada GTT Pak, karena teman-teman GTT, PTT ini kan kontraknya per tahun ya. Nah, pas kepala sekolahnya MOU dengan PT Emporia, yang bersangkutan ini sudah 6 bulan bekerja, berarti tinggal 6 bulan. 6 bulan. Gajinya per bulan 2 juta. Gaji per bulan 2 juta masih dipotong koperasi 500.000. Nah, sehingga tinggal 1,5 juta. Nah, 1,5 juta yang bersangkutan ini mengajukan pinjaman 20 juta. Saya berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah lebih bijak dalam arti menghitung yang bisa ditanggung oleh Bapak Ibu guru tersebut. Dengan gaji 1,5 juta, mungkin kebutuhan hidupnya adalah 1 juta per bulan, sehingga bisa disimpan 500.000. 500.000 dikalikan sisa kontrak 6 bulan, berarti maksimal 3 juta, Pak. Nah, harapan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah, bisa mengedukasi, bisa memandu, menuntun, nuturi rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan biar lebih bijak dalam menggunakan dan mengajukan pinjaman. Mungkin seperti itu. Terima kasih, kami kembalikan waktu. Matur nuwun, Mas. Sehat selalu, Pak. Amin, amin, amin.
Semoga cepat diimplementasikan ya Pak. Oke, nanti kita kirimkan itu PKS-nya Pak ke grup chat oleh tim. Jadi silakan kalau Bapak tertarik langsung diproses oleh kita Pak. Sampun Pak Edi. Siap, lanjut. Baik, berikutnya ini sudah ada yang rasen dari Bapak Siswo Yunarso, ya, yang sudah rasen. Kami persilakan Bapak Siswo Yunarso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 7 Surabaya. Mau tanya pada Mas Alfian, Pak Alfian ini. Yang pertama tadi, kalau menggunakan ruang belajar itu adalah bisa berkomunikasi dengan wali murid antara lain. Tapi sebagian besar wali murid itu IT-nya, mohon maaf, barangkali agak kurang. Nah, kemudian bagaimana cara solusinya? Kalau ada komunikasi dengan wali murid, tetapi wali muridnya IT kurang memahami, kurang bisa. Nah, ini akhirnya kan dibuji juga dengan anaknya, maksud saya itu. Ya mohon nanti bagaimana solusinya. Kalau memang komunikasi dengan wali murid itu diperlukan, padahal IT lebih pintar anaknya daripada orang tuanya sebagian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang program ini, ruang belajar maupun loket belajar ini, sifatnya berarti terserah sekolah, Pak Alfian ya. Artinya boleh ikut, boleh tidak, begitu barangkali ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin langsung saya jawab, Pak Iwan. Terima kasih Pak Siswo. Salam hormat kami untuk Pak Bambang, Pak Kepala SMA 7 Surabaya. Gini Pak Siswo, jadi untuk pertanyaan pertama, memang kemajuan teknologi ini kurang diimbangi memang dengan kemajuan pemahaman berpikir digital dari para orang tua. Kami memahami itu. Dan kebetulan Pak Siswo, kami tinggalnya di daerah Ploso Pak Siswo, Tambak Sari. Jadi dengan SMA 7 dekat. Kalau Pak Siswo nanti setelah PPKM ini Pak Siswo, Pak Bambang bisa mengumpulkan wali murid, insya Allah saya yang datang sendiri untuk sosialisasi kepada wali muridnya dengan didampingi Pak Siswo tapi nanti kita edukasi bersama. Baik, terima kasih. Ini soalnya kami sudah merencanakan pertemuan dengan wali murid, tapi kok masih belum bisa kelihatannya, masih PPKM. Oke, terima kasih Pak Alfian. Siap menunggu undangannya. Kemudian yang kedua Pak, jadi kalau kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mewajibkan itu salah Bapak, karena eranya sekarang adalah era kompetitif, di mana kami sebagai penyelenggara pendidikan untuk kebijakan pendidikan Jawa Timur, kami tidak menutup diri, kami membuka diri untuk semua jenis kompetisi persaingan, dan kami melihat banyak di luar sana pihak swasta yang sudah luar biasa bagus aplikasinya, namun kami melihat ada kekurangan-kekurangan yang bisa kami tutup di situ. Dengan hadirnya aplikasi ruang belajar dan loket pembayaran ini, kami yakin tanpa harus kami wajibkan, kami yakin Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, negeri dan swasta se-Jawa Timur pasti akan sangat antusias dengan program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karena bagaimanapun konsep satu data sudah tidak lagi bisa kita hindari. Konsep satu data sudah harus betul-betul dijalankan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya dan Sidoarjo, Pak Lutfi tadi, bahwa sekarang ini kita sudah di era digital, kita harus bisa menerima semua kemajuan teknologi. Oleh karena itu kami yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah pasti akan bergabung dengan kami di aplikasi Jatim Cerdas ini, dan harapannya adalah Jawa Timur tetap menjadi yang nomor satu, tetap menjadi role modelnya, tetap menjadi rujukan dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Mungkin seperti itu Bapak jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian. Siap Pak Siswo. Terima kasih Pak Alfian. Mohon maaf tadi ada terganggu dikit.
Berikutnya yang sudah mengaktifkan raise hand-nya adalah dari SMAS Sejahtera. Ya. Kami persilakan untuk diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Alfian, saya Rati Setia Rahayu dari SMA Sejahtera. Ada yang mau saya tanyakan terkait dengan aplikasi ini. Kami sangat merespon dengan luar biasa, dengan baik ya, karena kami sebenarnya sudah menunggu nih aplikasi dari Dinas Provinsi Jatim kok belum ada. Nah, ketika ada undangan webinar ini, kami sangat merespon dengan baik. Pertanyaannya adalah ketika melihat nama aplikasinya adalah Jatim Cerdas, apakah ini menjadi kewajiban bagi semua sekolah SMA, SMK negeri dan swasta untuk harus menggunakan aplikasi ini, di mana Pak Alfian dan Pak Lutfi ngapunten bahwa mulai tahun lalu kami juga sudah membuat aplikasi yang terkait dengan absensi siswa, LMS, dan juga pembayaran di sekolah kami secara mandiri. Karena tadi saya juga setuju bahwa kita harus mau nggak mau, setuju nggak setuju, harus sudah melek digital ya Pak Alfian. Jadi ketika ada Jatim Cerdas ini, aplikasi ini, kami melihat bahwa ada kelebihannya memang dari aplikasi yang sebelumnya kami gunakan, tetapi akan menjadi, ngapunten Pak, jadi double accounting ya. Artinya nanti bagaimana ketika sekolah kami sudah mempunyai sebuah aplikasi sendiri, kemudian sekarang ada Jatim Cerdas, maka apakah kami harus hanya menggunakan satu aplikasi dengan Jatim Cerdas ini, di mana kami juga akan melihat ini juga ya Pak, sistem pembayarannya kami sudah, misalnya sudah tekan kontrak dengan satu aplikasi yang lain dengan Jatim Cerdas, nanti bagaimana? Karena kan pembayarannya adalah tiap bulan per siswa setiap bulannya, begitu Pak Alfian. Pertanyaan yang kedua adalah, jika nanti akhirnya harus menggunakan aplikasi Jatim Cerdas, maka mau tidak mau kami harus mengikuti pula. Pertanyaannya, apakah boleh menu pinjaman itu kami tutup, Bapak? Karena menu pinjaman itu menurut kami, bagi kami itu kurang apa ya Pak, kurang efektif, karena tadi ada hubungannya dengan pinjaman-pinjaman yang nanti terkait dengan kepala sekolah tentunya, yang sebagai tadi Pak Alfian Yamboyo diingatkan dan lain sebagainya, begitu Pak Alfian. Apakah boleh beberapa menu yang tidak kami butuhkan itu ditutup? Kemudian untuk kontrak bagaimana Bapak? Pertanyaan yang ketiga, karena kami melihat di sini biayanya 5.500 per siswa per bulan. Apakah ini adalah kontrak dalam 1 tahun atau dalam 3 tahun atau seterusnya? Bagaimana Bapak? Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih pada Pak Alfian dan Pak Lutfi atas perkenanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bapak. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga itu nanti Pak Hedi yang jelaskan ya. Jadi ya, Bu Ratih dari SMA Sejahtera. Bapak Ibu, Pak Iwan, Bu Ratih ini adalah teman saya SMA di SMA 1 Surabaya. Kami sama-sama alumni dari SMA 1 Surabaya yang saat ini dipimpin oleh Pak Khairul. Saya dulu kalau sekolah nyontohnya ke Bu Ratih ini Pak Iwan. Ya, Pak. Orangnya masih ada Pak Iwan, bisa ditanya itu. Ya. Terus setelah saya nyontoh, karena saya baik hati, saya edarkan Pak Iwan. Sehingga kita lulus semuanya waktu itu dari SMP 1 Surabaya. Nah, guru saya dulu itu galak-galak Pak, untuk nyontoh itu sulit karena kebutuhan dan keterpepetan, akhirnya untungnya tidak ada murid ini ya, kepala sekolah saja. Mohon maaf Bu Ratih. Ini nyontoh ke Bu Iza Pak. Nyontoh ke Bu Iza Pak. Kalau Bu Iza itu saya nyontoh waktu PLPG. Nyontoh semua saya. Oke, terima kasih Bu Ratih. Jadi Bu Ratih kembali kami sampaikan bahwa ini tidak wajib Bu Ratih. Tidak wajib. Pak Kadis mempersilahkan. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Gunakan aplikasi yang menurut Ibu Bapak terbaik untuk peserta didiknya. Silahkan.
apapun itu, gunakan aplikasi-aplikasi yang menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah itu aplikasi peserta didiknya. Namun kami, karena sesuai dengan tupoksi kami di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami mencoba menghadirkan sebuah aplikasi dengan kerjasama dari PT Emporia dan dengan biaya yang sudah betul-betul kami hitung, kami koordinasikan kemanapun, stakeholders terkait, kemudian kami buatkan rincian-rincian yang nanti akan dijelaskan oleh tim dari PT Emporia saat tanda tangan PKS. Tapi yang jelas, Bu Ratih, Pak Kadis mempersilahkan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, silahkan gunakan aplikasi-aplikasi yang menurut Bapak Ibu adalah aplikasi terbaik untuk peserta didiknya. Nah, di sini kami melihat banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang luar biasa. Tapi kelemahan mendasar adalah kami harus door to door untuk mendapatkan data, berarti. Kami harus door to door. Kami harus merepotkan Bapak Ibu Kepala Cabang. Kemudian Bapak Ibu Kepala Cabang masih harus butuh waktu untuk mengkoordinasikan. Meskipun sekarang komunikasi sudah jauh lebih mudah, tinggal share, chat di WA, kemudian. Tapi yang namanya banyak hal keterbatasan dan kepentingan, tentunya tidak semua bisa dengan cepat merespon. Tapi dengan adanya aplikasi ini, kami contohkan untuk ruang belajar. Teman-teman MGMP se-Jawa Timur, karena kami pernah di kurikulum SMA, kesulitan yang paling utama adalah kita berbagi materi. Nah, dengan adanya aplikasi ini, teman-teman MGMP, Bapak Ibu guru di semua sekolah, bisa dengan mudah mendapatkan materi dari sekolah lain. Kita share, kita buatkan bank soal, silahkan. Jadi sudah tidak perlu lagi download dari internet dengan sesuatu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas apa yang ada di dalam aplikasi ruang belajar ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang loket pembayaran. Bapak Ibu yang kami hormati, fenomena terkait dengan keuangan sekolah yang paling menjadi perhatian Ibu Gubernur adalah uang dana partisipasi sekolah atau SPP ya. Nah, berulang kali Ibu Gubernur mendapat laporan yang mana laporan itu secara langsung atau tidak langsung itu menyudutkan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Menjadikan Bapak Ibu Kepala Sekolah di posisi yang salah. Contoh, Ibu Gubernur, pandemi ini kami gini. Ijazah anak saya ditahan, tidak bisa untuk mencari kerja. Yang namanya ya, Bu Gubernur, karena ibu dari seluruh masyarakat Jawa Timur, tentunya akan memberikan teguran kepada Pak Wahid. Pak Wahid tolong dicek, kok bisa sampai seperti ini dan itu. Nah, Bapak Kepala Dinas butuh data yang real. Misal, ada seorang anak karena belum melunasi, dia belum bisa mengambil ijazah. Tuh, ijazah itu untuk melamar kerja, kami juga pernah di sekolah, kami pernah di SMK juga, banyak siswa kami yang belum bisa ngambil ijazah, harus bekerja dulu, kemudian setelah dapat gaji baru menyelesaikan tanggungan-tanggungan. Nah, ini data yang terkait dengan keuangan, ini yang Dinas Pendidikan sangat lemah. Kita harus konfirmasi langsung ke kepala sekolah. Bu Ratih, apa betul siswa atas nama Lisa, ini ijazahnya masih di sekolah, Bu? Oh iya betul. Apakah ada tanggungan, Bu? Oh iya sekian. Dan ini perlu proses berarti. Nah, dengan adanya sistem loket pembayaran ini, Pak Kadis akan punya jawaban konkret kepada Bu Gubernur bahwa ada permasalahan yang belum terselesaikan oleh siswa ini di sekolah. Dan sekolah tidak menahan, sekolah tidak mempersulit. Karena bagaimanapun dunia pendidikan, kami tegaskan, bukan lembaga sosial. Kita semua paham, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, para Kacabdin, Bapak Ibu Wali Murid, kita semua paham bahwa untuk mencapai sebuah pendidikan yang baik, butuh biaya yang tidak sedikit, butuh pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, loket pembayaran ini akan jadi dasar utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan keuangan. Kita sudah tidak lagi harus merepotkan sekolah, tapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melindungi sekolah,
akan melindungi Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta kebijakannya. Selama kebijakan itu linier dengan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas dan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menunya ditutup. Pak Edi, boleh ditutup Pak Edi itu? Khusus untuk SMA Sejahtera. Oke, jadi saya jelaskan di sini. Untuk menu itu kepala pinjaman, sekolahnya apa ini Pak Edi? Khawatir kalau nalangi. ya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Edi. Oke, saya sedikit menjelaskan mengenai fitur dari mobile aplikasi yang digunakan oleh siswa, orang tua, wali atau guru dan tenaga kependidikan itu. Fitur untuk pinjamannya tidak ada. Jadi fitur pinjaman hanya ada di bendahara sekolah, Bu. Jadi apabila bendahara sekolah itu tidak menggunakan, nah silakan jangan digunakan seperti itu. Jadi menjelaskan di sini fitur untuk pinjaman hanya ada di aplikasi bendahara sekolah, tidak ada di aplikasi guru, tenaga kependidikan, orang tua ataupun siswanya. Seperti itu, Bu. Jadi diserahkan ke masing-masing sekolah apakah bendahara sekolah mau pakai atau tidak terhadap fitur pinjaman tersebut. Itu Pak Alfian gambarannya. Ya, jadi menunya hanya tampil di menu yang diakses bendahara sekolah ya, dengan login bendahara sekolah ya. Betul, Pak Alfian. Kalau Bu Ratih tidak mengizinkan bendaharanya untuk mengakses, bendahara tinggal ngomong ke Bapak Ibu guru, mohon maaf, kalau di SMA Sejahtera ini menu menu pinjamannya kok nggak aktif ya? Sudah alasan gitu aja Bu. Nanti kalau dibilang ini tidak boleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengaktifkan, waduh, Bu Ratih diserbu nanti Pak, kasihan Pak. Jadi Pak Alfian. Oke, yang kedua ya yang mengenai masa kontrak atau PKS. PKS kita berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun perpanjangan seperti itu. Jadi boleh kita review per 6 bulan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Gitu Bu Ratih. Baik Pak Hedi, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Pak Alfian matur nuwun. Pak Lutfi matur nuwun. Dikembalikan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Hedi dan Pak Alfian. Saya menambahkan, Pak. Siap. Bisa mulai sekarang. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah, tadi sudah disampaikan baik oleh pihak vendor maupun dari Pak Alfian. Memang sekarang banyak sekali aplikasi atau learning management system yang masing-masing sekolah itu sudah menggunakan lebih dulu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, saya sarankan teman-teman kepala sekolah itu bisa memetakan. Jadi, apa yang sudah ada ini, ya, jadi dari aplikasi Jatim Cerdas itu coba dipelajari dulu. Jadi apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Kemudian juga tadi sekilas saya mendengarkan ada sebuah kelebihan yang utama dan ini adalah sebuah teknologi bahwa aplikasi ini bisa menggabungkan secara live ya, antara pembelajaran di kelas dan bersama-sama dengan yang daring. Untuk itu saya berharap teman-teman kepala sekolah memetakan kemudian value-nya bagaimana kelebihan dan sebagainya sehingga ini adalah kita bisa berkontribusi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian karena ini juga berbayar, mungkin nanti bisa disampaikan pada Pak Alfian atau mungkin Pak Alfian juga bisa memberikan sebuah karena ini berbayar tentu saja khususnya untuk negeri maupun swasta, apakah ini bisa didanai dari BPUPP atau dari BOS atau mungkin dana dari partisipasi masyarakat. Nah ini yang mungkin nanti menjadi solusi dan lebih sempit lagi kami membuka peluang suatu saat nanti untuk mendiskusikan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Yang jelas kami dari cabang dinas siap membantu, mengguiding bagaimana proses pertanggungjawaban dan sebagainya. Sementara itu
yang bisa sampaikan saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lutfi. Berikutnya, jikalau ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Kalau memang tidak ada yang raise hand, Bapak, Ibu, di sini ada yang chat ya secara langsung ke saya. Di sini mempertanyakan begini, Bapak. Permisi, Bapak mau bertanya apakah bisa sekolah hanya menggunakan ruang belajar tanpa menggunakan loket pembayaran? Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah program ini wajib? Kami persilakan untuk para narasumber. Silakan Pak Alfian. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Kacap atas saran dan masukannya. Jadi untuk prosedur pembayaran ini Bapak bisa menggunakan dana BOS seperti itu, dan kedepannya akan kami coba untuk menggunakan dana APBD. Kami coba untuk mengajukan, mudah-mudahan di tahun 2022 bisa terrealisasi. Yang jelas jika sudah menggunakan dana APBD maka itu wajib, tapi jika itu belum terrealisasi karena adanya pandemi COVID ini, maka masih bisa menggunakan dana BOS. Dana BOS yang bisa dicarikan untuk 12 bulan, 12 periode, 4 periode ya. Jadi bisa menggunakan pembayaran menggunakan dana BOS. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas, kemudian rekan-rekan di Cabang Dinas, dan Bapak Ibu Ketua MKKS. Kemudian untuk pertanyaan yang di chat tadi Pak Iwan ya. Iya Bapak. Pertanyaan yang wajib atau tidak sudah kami jawab tadi. Pertanyaan yang pertama tentang apakah sekolah bisa menggunakan hanya ruang belajar saja Bapak, tanpa menggunakan loket pembayaran. Itu Pak Hedi, mohon dijelaskan Pak Hedi. Ya, jadi di aplikasi itu satu bundling Pak untuk penggunaan aplikasi Jatim Cerdas maupun Jatim Cerdas, ruang belajar dan loket pembayaran, seperti itu. Jadi itu satu paket Pak Alfian. Terima kasih. Ya. Jadi kami simpulkan karena ini satu paket Pak Edi, jadi bisa menggunakan dua-duanya. Tapi jika menu-menu yang dimaksud tidak perlu digunakan, dinilai tidak perlu digunakan, bisa didiskusikan waktu perjanjian kerjasama nanti, penandatangan PKS nanti. Betul Pak Alfian. Karena ada penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi rencananya adalah PKS ini akan ditandatangani dengan disaksikan langsung Bapak Kepala Cabang Dinas. Mudah-mudahan Pak Kadis berkenan hadir untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo sebagai simbolis, karena beliau tidak mungkin bisa hadir di 24 cabang dinas. Nanti kami akan coba koordinasikan dengan ajudan untuk jadwal beliau. Yang jelas dari hari ini berapa lama Pak Edi kira-kira? Yang jelas dari tim Emporia akan segera menghadap ke Pak Kacabdin ya. Betul Mas Alfian. Minggu depan ya. Itu Bu Leni siap meluncur ke Kacabdin. Jadi Pak Kacap nanti akan ini Pak, kami koordinasi dengan Pak Kacap, Pak Lutfi untuk jadwal beliau, karena Pak Lutfi ini kantornya 2 di Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian Pak Lutfi ini selalu, karena selama ini Pak Kadis itu jadwalnya banyak Pak Lutfi ini Pak Kadis di Jatim Bayangan Pak, beliaunya ini. Jadi kita tidak bisa, misalkan hari ini kita janjian Pak Lutfi Senin jam 9 kita ketemu ya, jam 8 tiba-tiba Pak Kadis dawuh, Pak Lutfi tolong saya diwakili ketemu dengan Pak Pangdam atau Pak Kapolda misalkan, ya kita nunggu Pak. Itu. Tapi insya Allah Pak Lutfi ini karena dalamnya itu dalamnya di Jember, beliaunya 24 jam Pak, hari Senin sampai Jumat ada di Surabaya Pak. Oh, saya di Surabaya ini Pak Alfian. Pak Alfian. Bu Leni juga ada di Surabaya Pak Alfian, ada kantor di Surabaya Bu Leninya. Alhamdulillah. Oke, jadi begitu Bapak Ibu untuk
jawaban yang bisa kami sampaikan, dan agar bisa lebih nyaman lagi tentunya komunikasi bukan hanya di hari ini, kita akan buka kesempatan lebih untuk berdiskusi, dan mudah-mudahan nanti tim dari Emporia segera koordinasi dengan Pak Kacap, kapan MOU-nya, kemudian Bapak Ibu Ketua MKKS sudah bisa melaporkan ke Pak Kacap untuk Pak Kacap bersama kami menghadap ke Pak Kadis, karena kalau Pak Kadis ada waktu dan beliaunya pasti antusias untuk hadir menyaksikan penandatanganan ini. Itu Pak, karena kemarin data yang kami terima adalah Bapak Ibu, ini kegiatan ini sudah diketahui oleh banyak leading sektor pimpinan di atas. Bahkan Ibu Gubernur sudah mendapat laporan tentang aplikasi Jatim Cerdas. Ini warna yang memilih Ibu Gubernur sendiri ini. Infonya yang kami terima begitu dari protokol. Jadi Ibu Gubernur sudah antusias, Ibu Gubernur berharap bahwa adanya pandemi ini memang dampak negatif ataupun korban yang jatuh sangat banyak, tapi Ibu Gubernur tidak ada hal yang positif. Hal yang positif adalah bagaimana pendidikan di Jawa Timur bisa melesat jauh meninggalkan daripada provinsi-provinsi yang lain, biar kita tetap jadi barometer. Terima kasih Pak Iwan, monggo. Baik, terima kasih Bapak Alfian. Mungkin dari sisi diskusi sudah tidak ada Bapak. Jadi kami kembalikan lagi ke Bu Iza. Silakan Bu Iza. Terima kasih Pak Iwan dan peserta dari acara sosialisasi Jatim Cerdas pada pagi hari ini hingga sekarang sudah siang ya. Semoga apa yang kita terima informasi hari ini bisa memberikan pertimbangan supaya Bapak Ibu Kepala Sekolah mengambil kebijakan. Sudah berarti ya Pak Iwan ya? Oke. Oke. Ya, sudah acara demi acara sudah kita lalui. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala SMK SMA Negeri Swasta Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, Bapak Lutfi, kemudian Bapak Alfian dan tim, serta Ibu Leni dan tim. Saya akhiri acara sosialisasi Jatim Cerdas siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk di chat itu, ya, Alhamdulillah, di chat itu banyak sekali informasi dari mulai link download materi, kemudian ada juga link untuk presensi. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan room chat, harap untuk diisi registrasinya untuk presensi. Terima kasih, saya Asmalaiza Agustin. Mohon maaf jika selama memandu acara ini masih ada kekurangan atau kesalahan. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, matur nuwun kehadirannya, sehat selalu Bapak. Amin. Pak Lutfi.